Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai suspensi. Pertama-tama, kami akan mengenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Rika Juniantari. Perkenalkan, saya Andi Oktavia Ramayanti. Perkenalkan, nama saya Herlin. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Aprilia. Perkenalkan, nama saya Nurfitri Amelia. Perkenalkan, nama saya Trisabila Cahya Putri. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi suspensi. Suspensi sendiri adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Bentuk sediaan suspensi ialah berupa sediaan setengah padat atau obat setengah padat. Kemudian ada jenis-jenis suspensi. Yang pertama adalah suspensi oral, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua ada suspensi topikal, ialah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditujukan untuk penggunaan pada mata. Lanjut, keempat ada suspensi tetes telinga, adalah sediaan cair yang mengandung partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Kemudian ada suspensi untuk injeksi, adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Terakhir ada suspensi untuk injeksi terkontinu, adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. 2. Stabilitas dan penilaian. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, yang pertama itu ukuran partikel. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas menampung partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cara suspensi. Artinya, semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas penampangnya. 2. Kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental satu cairan, kecepatan alirnya maka turunnya kecil. 3. Jumlah partikel atau konsentrasi. Makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadi endapan partikel dalam waktu singkat. 4. Sifat atau muatan partikel. Dalam satu suspensi, kemungkinan terdiri dari beberapa macam bahan yang sifatnya tidak terlalu sama. Maka bisa terjadi interaksi antar bahan tersebut yang menghasilkan bahan sukar larut dalam cairan tersebut. Suspending agent atau bahan pensuspensi itu terbagi dua. Yang pertama alam. Alam adalah biasanya digunakan jenis gum atau hidrokoloid. Gum dapat larut sehingga campuran membentuk mucilago. Dengan mucilago, viskositas cairan bertambah dan menambah stabilitas suspensi. Contohnya teragaca atau gum, bentonit non-gum. Dan yang kedua sintesis, yaitu terbagi dua. Yang pertama derivat selulosa dan yang kedua gold organik polimer. 3. Metode pembuatan suspensi. Suspensi dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan metode dispersi dan presipitasi. Metode dispersi ialah serbuk yang terbagi harus didispersi dalam cairan pembawa, mendispersi serbuk yang tidak larut dalam air, kadang-kadang sukar. Metode presipitasi ialah dengan pelarut organik dilakukan dengan zat yang tidak larut dalam air, dilarutkan dalam pelarut organik yang dapat dicampur air. Pembentukan suspensi. Ada dua sistem pembentukan suspensi, yaitu sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Sistem flokulasi partikelnya adalah terikat lemah, cepat mengendap dan mudah tersuspensi kembali serta tidak membentuk cake. Sistem deflokulasi partikelnya mengendap perlahan-lahan dan akhirnya membentuk sedimen dan terjadi agregasi dan selanjutnya cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali.
Sifat-sifat partikel. Yang pertama yaitu deflokulasi, yakni partikel suspensi terpisah sama lain, sedimentasi lambat, sediaan lambat sedimen membentuk cake keras. Sedangkan flokulasi, sifat-sifat partikelnya agregat basah, sedimentasi terjadi cepat, sedimen tidak membentuk cake keras dan mudah terdispersi kembali. Pada penggunaan struktur vehicle untuk menjaga partikel diflokulasi dalam suspensi, struktur vehicle adalah larutan hidrokoloid seperti tilos, gom, bentonit, dan lain-lainnya. Lalu penggunaan prinsip-prinsip flokulasi untuk membentuk flok, meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan pengocokan ringan mudah disuspensikan kembali. Cara pembuatan suspensi sistem flokulasinya ialah ada 5. Pertama, partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium. Lalu ditambah zat pemflokulasi, biasanya berupa larutan elektrolit, surfaktan, ataupun polimer. Lalu yang ketiga, diperoleh suspensi flokulasi sebagai produk akhirnya. Yang keempat, apabila dikehendaki agar flok yang terjadi tidak cepat mengendap, maka ditambah struktur vehicle. Yang terakhir, produk akhir yang diperoleh ialah suspensi flokulasi dalam struktur vehicle. Penilaian stabilitas suspensi itu ada 4. Pertama, volume sedimentasi, yaitu suatu rasio dari volume sedimentasi akhir atau FU terhadap volume mula-mula dari suspensi atau FO sebelum mengendap. Yang kedua, ada derajat flokulasi, adalah suatu rasio volume sedimentasi akhir dari suspensi flokulasi atau FU terhadap volume sedimentasi akhir suspensi deflokulasi atau FOC. Yang ketiga ada metode rheologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menemukan perilaku pengendapan, mengatur vehicle dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Yang terakhir ada perubahan ukuran partikel. Digunakan cara freeze throw sealing, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pokok, menjaga tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristalnya. Keuntungan dan kerugian suspensi. Yang pertama, keuntungan. Bahan obat tidak larut, dapat bekerja sebagai depo. Beberapa bahan obat tidak stabil jika bentuk larutan, lebih enak dibanding larutan. Yang kedua, kerugian. Rasa obat larut lebih jelas, tidak praktis, rentan terhadap degradasi. Rute pemberian suspensi, yaitu oral. Oral adalah suspensi chloramphenicol rifamycin. Yang kedua, okular, yaitu suspensi hidrokortion asetat. Dan yang ketiga, otic, suspensi hidrokortison. Yang keempat, parenteral adalah suspensi penicil G. Yang kelima, restal, suspensi paranitro sulfat hiaxol. Dan yang keenam, tropical, yaitu Caldin lotion. Alasan penggunaan suspensi. 1. Zat berkhasiat tidak larut dalam air. 2. Zat berkhasiat tidak enak atau pahit. 3. Mengurangi proses penguraian zat aktif dalam air. 4. Kontak zat padat dengan medium disperse dipersingkat. 5. Memperpanjang pelepasan obat menggunakan pembawa minyak. Aturan pakai. Pada etiket harus tertara kocok dahulu dan disimpan dalam wadah tertutup baik dan disimpan di tempat yang sejuk. Contohnya dapat dilihat pada etiket di sebelah ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.